Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nur Safitri dengan NIM 23010252271 dari kelas 3H. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar yang sudah saya buat untuk mata pelajaran IPA kelas 5 SD, materi pertumbuhan makhluk hidup dengan topik bagaimana cara kita bernafas menggunakan model pembelajaran eksperimen. Di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya itu sendiri. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan mekanisme pernapasan pada manusia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bagaimana bernafas dapat membantu manusia melakukan kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan eksperimen sederhana untuk mengamati cara kerja paru-paru serta memahami fungsi paru-paru. Kegiatan pembelajarannya yang pertama pendahuluan, yang dimana guru akan membuka pertemuan dengan memberikan sapa, salam, senyum kepada peserta didik seperti bagaimana kabar kalian semua, lalu bagaimana perasaan kalian pagi hari ini. Lalu setelah itu saya akan melakukan absensi kehadiran peserta didik. Lalu guru dan peserta didik melakukan doa bersama. Selanjutnya masuk pada kegiatan inti. Yang pertama, persiapan dan identifikasi masalah. Di sini guru menjelaskan konsep dasar pernafasan dan fungsi paru-paru serta mengidentifikasi masalah yang akan menjadi fokus eksperimen dengan memberi tantangan adu ketahanan menahan nafas. Kemudian, guru akan mengajak peserta didik melakukan refleksi dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Contoh pertanyaannya, bagaimana rasanya menahan nafas? Jawaban yang saya harapkan adalah sesak bu atau capek bu gitu. Lalu, apa yang terjadi jika kita tidak bernafas? Jawaban yang saya harapkan seperti pingsan bu atau mati bu gitu. Selanjutnya, jadi menurut kalian apakah kita perlu bernafas? Jawaban yang saya harapkan adalah perlu bu supaya kita tetap hidup. Selanjutnya di sini saya akan memberikan video interaktif terkait penjelasan pentingnya pernafasan dan bagaimana mekanisme pernapasan yang terjadi pada manusia dengan mengaitkan fungsi organ pernafasan termasuk hidung, paru-paru, dan lain-lain. Videonya akan saya tampilkan. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok
terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Selanjutnya yang kedua, merumuskan hipotesis. Di sini, guru mengajak peserta didik berdiskusi tentang video yang baru saja mereka lihat dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Seperti, jadi apa yang kalian ketahui tentang sistem pernafasan pada manusia? Jawaban yang saya harapkan adalah, kita bernafas menggunakan paru-paru juga, Bu. Atau ternyata kita punya dua sistem pernafasan, Bu. Satu pernafasan dada dan satu lagi pernafasan perut. Selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan, mengapa kita perlu bernafas atau perlu menghembuskan nafas? Jawaban yang saya harapkan, karena kalau tidak, kita nggak bisa bernafas, Bu. Lalu saya akan mengajukan pertanyaan lagi, menurut kalian apa yang terjadi pada paru-paru saat kita menarik nafas? Jawaban yang saya harapkan, paru-paru mengembang saat kita menarik nafas dan mengempis saat kita menghembuskan nafas. Selanjutnya, yang ketiga, perencanaan eksperimen. Di sini, saya akan menyampaikan bahwa mereka akan mempelajari bagaimana cara kita bernafas dengan melakukan eksperimen membuat sebuah alat peraga berupa model paru-paru. Selanjutnya, peserta didik membawa alat dan bahan yang akan digunakan dengan memberikan LKPD 1.1 pada minggu sebelumnya. Selanjutnya, peserta didik dibagi dalam kelompok kecil berisikan 4-5 orang untuk melakukan eksperimen tersebut.
Di sini saya akan memberikan LKPD 1.2 yang berisi aktivitas latihan peserta didik seperti langkah-langkah yang akan dilakukan dalam membuat alat peraga. Masuk ke pelaksanaan eksperimen langkah keempat. Yang pertama, peserta didik disiapkan untuk melaksanakan eksperimen bersama teman kelompoknya. Selanjutnya, saya akan memberikan arahan kepada peserta didik untuk mengikuti langkah-langkah eksperimen yang ada pada LKPD 1.2 serta menampilkan video eksperimen yang telah saya buat sebagai contoh pelaksanaan sebelum memulai kegiatan. Selanjutnya, guru berperan sebagai fasilitator yang memantau proses dan membantu peserta didik jika mengalami kesulitan dalam pelaksanaan eksperimen. Di sini saya akan menunjukkan lampiran LKPD 1.1 dan 1.2. Selanjutnya, saya akan menampilkan video eksperimen yang sudah saya buat sebagai contoh kepada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempraktekkan cara membuat alat peraga berupa paru-paru. Jadi di sini saya akan menjelaskan ini ada batang tenggorokan, lalu ada bronkus, ada paru-paru, dan ini adalah rongga dada, dan ini adalah diafragmanya. Jadi kita akan melakukannya dengan cara mendorong balonnya ke dalam, lalu kita tarik, dorong lagi, kita tarik lagi, seperti ini. Saat kita dorong balonnya ke dalam, paru-paru akan mengempis, lalu saat kita tarik, balonnya akan mengembang. Seperti itu guys. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masuk langkah kelima, mengumpulkan data dan pengamatan. Di sini peserta didik akan diarahkan untuk mencatat hasil data yang telah diperoleh dari eksperimen dalam bentuk catatan atau lainnya. Contohnya seperti mencatat bagian-bagian organ pernafasan yang ada pada alat peraga,
Lalu peserta didik mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada balon atau model paru-paru seperti saat menarik dan menghembuskan nafas melalui sedotan. Selanjutnya, peserta didik mencatat hal-hal menarik yang terjadi seperti balon akan mengembang lebih besar saat menarik nafas dalam-dalam dibandingkan dengan nafas biasa. Masuk langkah ke-6, analisis data, yang dimana setiap kelompok menganalisis data yang telah mereka kumpulkan dan mencari pola dalam data seperti apakah balon selalu mengembang saat menarik nafas dan mengempis saat menghembuskan nafas, lalu bandingkan hasil data yang diperoleh dengan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya langkah ke-7 adalah penarikan kesimpulan. Di sini guru memberikan lembar praktikum pada LKPD 1.3 untuk peserta didik mencatat setiap kesimpulan yang telah diperoleh. Selanjutnya, setiap kelompok membandingkan hasil analisis data mereka dengan hipotesis awal yang telah dibuat sebelumnya. Di sini peserta didik juga berdiskusi dalam kelompoknya untuk membahas kesimpulan awal mereka dan memastikan bahwa kesimpulan yang telah mereka ambil didukung oleh data yang telah dikumpulkan. Masuk langkah ke-8, presentasi dan diskusi hasil. Di sini, setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang eksperimen yang telah mereka catat pada LKPD 1.3 kepada teman-teman yang lain dan guru. Selanjutnya, setiap kelompok dapat berbagi temuan atau data yang telah diperoleh dan menjelaskan kesimpulan yang ditarik masing-masing kelompok. Di sini saya akan menampilkan lampiran LKPD eksperimen 1.3 yang sudah saya isi di sebelah kanan dan yang belum saya isi di sebelah kiri. Selanjutnya masuk langkah ke-9 yaitu refleksi dan evaluasi. Di sini guru mendorong peserta didik untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dengan membuka sesi diskusi kelas setelah semua kelompok melakukan presentasi. Di sini peserta didik dapat bertanya dan memberikan tanggapan atau saran mengenai eksperimen kelompok lain. Lalu, guru akan memberikan umpan balik untuk meningkatkan hasil diskusi dan membantu peserta didik memahami hal-hal penting yang mungkin terlewatkan dengan melakukan penguatan, penegasan, konsep mengenai mekanisme pernafasan dan organ-organ pernafasan. Lalu, saya akan memberikan LKPD evaluasi berupa soal-soal dengan memberikan LKPD 1.4. Berikut lampiran LKPD 1.4. Selanjutnya, kegiatan penutup. Di sini guru memberikan apresiasi kepada semua kelompok karena telah melakukan eksperimen dengan baik dan berani melakukan presentasi di depan teman-teman yang lain. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa yang dipimpin oleh salah satu siswa. Di sini saya akan memberikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan. Yang pertama ada aspek penilaian, kriteria, dan skor yang berbeda-beda untuk setiap kriteria yang akan saya gunakan. Oke, sekian presentasi modul ajar yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.